Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan kita hari ini boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Paskah SDI Immanuel Bandar Lampung. Harapan saya kalian dapat mengikuti dengan baik ibadah kita sehingga kalian dapat mengambil makna dan juga manfaat yang kalian dapatkan melalui ibadah Paskah dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa ikuti kegiatan lomba yang sudah diberitahukan oleh guru-guru, ikuti dengan sungguh-sungguh dan terimalah setiap berkat sukacita yang kalian akan dapatkan dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati dan selamat mengikuti perlombaan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi SD Immanuel Bandar Lampung. Shalom Papa dan Mama yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang dari kematian, yang telah menyelamatkan semua umat manusia, khususnya kita, keluarga besar SD Immanuel. Mari anak-anak yang baik, anak-anak yang kasih Tuhan, Papa dan Mama yang berkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita menundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang baik, anak-anak kasih Tuhan dan Papa dan Mama yang diberkati oleh Tuhan, kita semua mari berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, ku nyanyi haleluya. Karena kami tahu Kau ada bersama dengan kami, maka kami tidak akan pernah merasakan takut. Bapa, kami datang di sini untuk menyembah Tuhan. Pujian ini kita katakan, Bapa.
bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami dan telah bangkit Tuhan dari kematian. Kau telah menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami punya juru selamat seperti Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu datang untuk mengembalikan rasa syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Mari Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, membawa hati mereka bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Engkau juga berkati setiap papa dan mama yang mendampingi anak-anak mereka untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan ada bersama kami. Kiranya setiap ujian kami, hormat kemuliaan kami itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan kelanjutan ibadah ini. Haleluya. Amin. Wah, mana ya? Kok sepi banget ini? Pada kemana nih? Hai Pak Albert. Oh, hai Bu Esther. Wah, Pak Albert udah di sini. Mau ngapain Pak? Ibadah dong. Mau ibadah? Iya. Ibadah apa? Ibadah perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Oh iya, tadi kan Miss Fani udah bilang ya kalau hari ini kita mau merayakan ibadah Paskah. Tapi ngomong-ngomong Paskah itu apa sih Pak Albert? Paskah itu apa coba anak-anak? Paskah Apa itu ya? adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, jadi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Iya, dia sudah menang Wah, menang. Wah, Tuhan Yesus menang melawan apa? melawan maut. Wah, hebat ya anak-anak. Tuhan kita, dia walaupun dia sudah menderita di kayu salib, sudah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia sudah menang melawan kuasa maut. Nah, anak-anak, yuk kita sekarang waktunya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita katakan tanda paku di kaki dan di tangan. Kaki dan tangan, Tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah beri. itu semua Tuhan sudah terima untuk kamu sesama manusia. Berbahagialah yang tak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi anak-anak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus bersama manusia. Berbahagialah yang tak melihat, tapi percaya juga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang atas segala. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joko Iskandar. Namun sebelumnya anak-anak, kita memuji nama Tuhan. Ya, kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Bisa? Ya. Bisa. Kita mulai. Yang khusyuk ya anak-anak di rumah. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami penuh dengan sukacita bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan untuk merayakan Paskah bersama di PKNI Immanuel Bandar Lampung ini. Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak yang kami kasihi di tingkat SD. Kami mohon kepada Tuhan memberkati untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama dapat merayakan perayaan Paskah di tingkat SD. Saat ini tentu adik-adik, anak-anak bertanya siapa ini? Perkenalkan, Bapak Pendeta Joko Iskandar yang melayani di GMI Immanuel Bandar Lampung. Baik, adik-adik dikasih Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayo, Pak Pendeta akan membaca firman Tuhan. Anak-anak bisa melihat, membaca melalui Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita berpaling kepada Sang Hidup. Anak-anak dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak yang akan mengikuti perlombaan lomba piano. Sebelum tampil, maka anak itu merasa ragu, merasa grogi, sehingga ibunya melihat, wah, anakku ini sedang grogi,
mau mengikuti pertandingan. Lalu kemudian dari jauh ketika anaknya mau tampil, makanya ibunya berseru, "Anakku, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu." Kemudian anak ini menoleh. Ternyata yang berseru itu adalah mamanya. Wah, anak ini merasa memiliki semangat, merasa percaya dirinya tumbuh. Karena apa? Mama menopang dan mendukung untuk dia mengikuti perlombaan itu. Nah, ada yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang terkasih, dalam Alkitab kita melihat bahwa Ibu Maria ketika pagi-pagi datang melihat kepada kubur Yesus, maka di situ kaget karena kubur Yesus seperti yang terlihat di altar ini sudah terbuka. Yesus tidak ada. Ibu Maria bingung dan dia merasa kehilangan bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan ini. Membuat dia merasa bingung dan membuat dia merasa sedih, kehilangan orang yang sangat dikasihi. Di tengah-tengah kesedihan yang dialami, datang malaikat yang menyapa bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di sana, bahwa Yesus telah bangkit. Tapi tidak membuat Ibu Maria merasa yakin dengan kehadiran dua malaikat itu. Lalu kemudian tanpa disadari bahwa di situ juga hadir seseorang yang berbicara kepada Ibu Maria, yang mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tetapi Ibu Maria tidak memahami siapa yang hadir, yang berbicara itu kepadanya. Barulah ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata, "Maria," lalu kemudian mengatakan, memberikan sapaan kepada Ibu Maria, bahwa dia menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam diri kita ketika kita berada dalam kesedihan, berada dalam kesusahan, berada di dalam kekecewaan, maka yang terjadi bahwa kita itu sulit untuk bisa melihat orang-orang yang hadir di sekitar kita. Kita lebih fokus kepada apa yang sedang kita alami. Ketika kita kehilangan, maka sedih kita, terus mengingat barang kesukaan yang hilang itu, sehingga nasihat mungkin mama papa kita, "Ya sudah nak, kalau hilang nanti papa ganti, mama ganti." Tapi karena kita masih terus melihat barang kita, mainan kita yang hilang, pikiran kita terus ke sana. Sementara papa mama yang memberikan janji untuk membelikan lagi, kurang kita jangan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dialami oleh Ibu Maria. Kesedihan yang dialaminya membuat dia tidak bisa merasakan siapa yang hadir, siapa yang telah menyapanya. Namun ketika dia berpaling, ketika dia melihat, maka disitulah dia merasakan kehadiran daripada Tuhan Yesus. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar daripada firman Tuhan, bahwa saat ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian supaya apa? Kita juga belajar untuk tidak selalu tertuju kepada apa yang sedang kita alami. Kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kesulitan dalam hal belajar, maka kita harus melihat bahwa ada orang-orang yang di sekitar kita yang bisa membantu, yang menolong kita. Mungkin ada orang tua, ada bapak ibu guru yang siap dan bahkan selalu untuk menolong dan membantu dalam kita belajar. Apalagi kita memiliki Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah hidup, maka dia juga akan senantiasa mengingat kepada kita sekalian, berusaha untuk menolong dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita harus yakin, sekalipun kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, baik dalam hal belajar, baik dalam hal yang lainnya, kita harus ingat ada banyak orang-orang yang siap untuk menolong kita. Apalagi Tuhan pasti siap untuk menolong kepada kita. Apalagi ketika kita selalu melihat dan memandang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka saya yakin
Tuhan akan menolong anak-anak sekalian dalam menghadapi kesulitan, kesusahan, atau kesedihan yang kita alami. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa Paskah ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa hari Paskah merupakan hari kemenangan iman bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, maka juga harus yakin bahwa Tuhan Yesus dalam peristiwa Paskah itu, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, lalu hidup. Dan disitulah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati lalu hidup, itu membuktikan bahwa Yesus telah menang dari hukuman maut. Sehingga dengan kehidupan Yesus itu juga mau memberikan hidup kepada kita, karena Yesus telah menang terhadap dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, dosa-dosa kita pun juga sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga adik-adik, anak-anak menjadi orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Itu semua karena apa? Karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Yesus rela berkorban supaya anak-anak dan kita semua menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu yang harus kita syukuri dalam peristiwa Paskah ini. Yesus sudah menang bagi saya, dan saya beroleh selamat oleh karena Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita juga harus meyakini bahwa Yesus yang sudah bangkit, maka Dia selalu hadir bagi kita semuanya. Karena itu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita merasa sendiri. Kalau misalnya kamu mempunyai teman, lalu teman-temanmu mengucilkan kalian, teman-temanmu tidak mau bersahabat dengan kalian, ingat, kita masih mempunyai teman, yaitu Tuhan Yesus yang mau bersama dengan kita. Kalau mungkin kamu di keluarga kurang diperhatikan, kurang dipedulikan, ingat, masih ada Tuhan Yesus yang selalu peduli untuk memperhatikan bagi kita semuanya. Nah, itulah anak-anakku yang dikasih Tuhan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa Yesus telah hidup, maka saya juga memiliki hidup di dalam Tuhan. Ketika kita selalu berpaling kepada Tuhan Sang Hidup, maka kita harus yakin bahwa Yesus itu juga yang akan memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak sekalian. Ini saatnya untuk anak-anak bisa belajar terus di dalam diri, baik di sekolah, baik di rumah, baik di gereja. Yakinlah, ketika kita sedang belajar, maka Tuhan juga tahu apa yang sedang kau alami, apa yang sedang kau rasakan, dan Tuhan akan selalu hadir untuk menolong dan memberkati adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, supaya apa? Terus semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Semua kunci berkat hanya ada pada Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa selalu melihat kepada Sang Hidup, yaitu adalah Tuhan Yesus, sebagai sumber sukacita bagi kita semuanya, sebagai sumber pengharapan bagi kita semuanya, juga sumber kebahagiaan bagi kita semuanya. Kalau kita ingin mengalami dan mendapatkan semuanya itu, hanya Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekalian. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau selalu hadir di dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dalam hal belajar, dalam hal di rumah, dalam hal berteman dengan siapapun. Tuhan, seringkali kami merasa kecewa, seringkali kami merasa sedih,
namun kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan siap untuk menolong bagi anak-anak-Mu ini. Biarlah ini menjadi keyakinan bagi kami Tuhan, bahwa Engkau telah hidup bagi kami dan Engkau juga telah rela mati bagi kami untuk memberikan hidup yang terbaik kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu di tingkat SD ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati, baik mulai dari kelas 1 hingga sampai kelas 6, diberkati dengan kepandaian, kepintaran, dan juga diberkati dalam kesehatan, bahkan juga di dalam keluarga, sehingga anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peristiwa Paskah yang memberkati bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan yang disampaikan oleh Pendeta Joko. Kiranya kita semua terberkati, karena saya terberkati nih Bu Yesi. Nah, sama dong kita Pak Gilang. Iya, semoga juga anak-anak di rumah juga terberkati ya, papa mama juga boleh terberkati, dan semuanya boleh bersuka cita. Amin. Iya. Nah, karena kita sudah bersuka cita, Bu Guru dan Pak Gilang akan mengajak kita bernyanyi Anak Anak Allah, Yesus namanya. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita semua bersuka cita dan memuji nama Tuhan. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak yang kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita tertuju kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus,
dan dalam persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah senantiasa menyertai, memberkati anak-anak sekalian dalam hal belajar, bahkan dalam hal pertumbuhan, supaya menjadi anak-anak yang semakin diberkati oleh Tuhan, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.